Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari 1F Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pajak piutang syariah. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu Rike Menggaulia Saida dan rekan saya yang bernama Ayu Imaniah. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pajak piutang syariah. Pajak piutang syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67-DSNMI-3-2008 adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Yang menjadi dasar hukumnya yaitu Surah Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyikan, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan hakmu kepada seorang pun." Pembahasan berikutnya tentang ketentuan akad menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa ketentuan akad yang perlu kita ketahui. Untuk ketentuan yang pertama, akad yang digunakan adalah wakalah bil ujrah. Yang kedua, pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang. Yang ketiga, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan atau collection kepada pihak yang berutang. Yang keempat, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Yang kelima, atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah atau fee. Yang keenam, besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang. Yang ketujuh, pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. Dan ketentuan yang kedelapan, antara akad wakalah bil ujrah dan akad ard tidak dibolehkan adanya keterkaitan, atau dalam kata lain ta'aluk. Pembahasan berikutnya mengenai perkembangan pajak piutang syariah. Yang pertama, hadirnya kegiatan usaha pajak piutang yang merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Eksistensinya dimulai sejak adanya paket kebijakan 20 Desember 1998 dan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK-013-1998 tanggal 20 Desember 1998, di mana jumlah modal disetor atau simpanan pokok wajib ditentukan. Kemudian muncullah adanya pajak piutang konvensional. Nah, pajak piutang konvensional ini dirasa kurang memberi keadilan kepada klien dan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karenanya, itu yang menyebabkan pajak piutang syariah ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka DSN MUI menetapkan pajak piutang syariah guna menerapkan prinsip syariah dengan nilai keadilan. Untuk mekanisme pajak piutang syariah. Mekanisme pajak piutang syariah berarti proses atau tata cara penawaran piutang sampai dengan beralihnya piutang tersebut dengan pelunasannya ya teman-teman. Nah, antara mekanisme pajak piutang syariah dengan mekanisme pajak piutang konvensional itu tidak jauh berbeda. Hanya saja
Yang membedakannya itu terletak pada ketentuan jumlah upah dan akad-akad yang digunakannya. Terkait dengan ajak piutang syariah, sebagai lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bapepam LK Nomor 4/BL/2007 tentang akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menetapkan bahwa hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan atau wakil adalah sebagai berikut. Yang pertama, menagih piutang pengalih piutang atau dalam kata lain mewakil kepada pihak yang berutang atau dalam kata lain mewakal alaih. Yang berikutnya dapat memperoleh upah atau ujrah atas jasa penagihan piutang pengalih piutang dalam hal perjanjian. Yang berikutnya meminta jaminan dari pengalih piutang atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang. Berikutnya, membayar atau melunasi utang pihak yang berutang kepada pengalih piutang. Hak dan kewajiban pengalih piutang, atau dalam kata lain klien atau mewakil, antara lain memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil, membayar upah atau ujrah atas pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan, dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal perjanjian, dan yang terakhir, memberitahukan kepada pihak yang berutang mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Hak dan kewajiban pihak yang berutang, muwakal alaih atau customer, antara lain memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalih piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil, dan membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Oke, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ayu Imania. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan anjak piutang syariah. Mekanisme factoring atau anjak piutang syariah berarti proses atau tata cara penawaran piutang sampai dengan beralihnya piutang tersebut dengan pelunasannya. Mekanisme dari anjak piutang syariah sama dengan mekanisme anjak piutang konvensional. Yang membedakannya terletak pada ketentuan jumlah upah maupun pada akad-akad yang digunakannya. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengajuan fasilitas anjak piutang syariah yaitu ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu tahap permohonan. Kemudian yang kedua tahap pengecekan. Yang ketiga tahap audit atau pemeriksaan lapangan. Yang keempat tahap pembuatan customer profile. Yang kelima tahap pengajuan proposal kepada komite. Yang keenam, tahap pengajuan keputusan kepada komite. Kemudian yang ketujuh, tahap pengiriman surat penawaran. Yang kedelapan, tahap pengikatan. Kemudian pengikatan perjanjian dengan notaris. Dan yang terakhir, tahap pencairan fasilitas. Kemudian dalam melakukan kegiatan anjak piutang syariah, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu meliputi yang pertama, perusahaan anjak piutang atau faktor, yaitu perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang kepada klien. Yang kedua, klien atau supplier, yaitu pihak yang melakukan penjualan barang, berlaku sebagai kreditur sekaligus merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer, yaitu pihak yang mengadakan pembelian barang dari klien atau supplier yang sekaligus memiliki tanggungan utang sebagai debitur. Selanjutnya, prosedur transaksi anjak piutang syariah yaitu meliputi yang pertama, supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli. Kemudian, supplier mewakalahkan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli.
Kemudian yang ketiga, klien menyerahkan dulu tagihan kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian kontrak perjanjian wakalah bil ujroh. Yang kelima, klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. Kemudian saat jatuh tempo, perusahaan melakukan penagihan kepada pembeli. Dan yang terakhir, pelunasan utang oleh pembeli. Nah, salah satu perusahaan anjak piutang syariah yang ada di Indonesia di bawah naungan Bank Syariah yaitu yang pertama ada BCA Syariah dengan layanan anjak piutang IB, yaitu pembiayaan anjak piutang IB adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek yang diberikan BCA Syariah disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada BNI Syariah dengan nama BNI Pembiayaan Anjak Piutang IB Hasanah, yaitu jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek baik LC maupun non-LC yang diberikan BNI Syariah disertai dengan fasilitas pembiayaan berlandaskan dengan prinsip syariah. Kemudian ada Bank Jatim, yaitu dengan layanan pembiayaan piutang atau anjak piutang IB Barokah. Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat atau seller kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang, yaitu mitra korporat atau buyer, yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat atau seller yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat atau seller senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah. Kemudian, manfaat anjak piutang syariah. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditur maupun debitur. Yang pertama, manfaat bagi kreditor atau klien. Manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena jasa non-pembiayaan. Yang pertama, manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaan antara lain peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, dan berkurangnya resiko akibat tidak tertagihnya piutang. Sedangkan manfaat yang diterima melalui jasa non-pembiayaan antara lain yang pertama, memudahkan penagihan piutang, yang kedua, usaha menjadi lebih efisien, dan yang ketiga, kualitas piutang meningkat. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan anjak piutang atau faktor antara lain memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur. Yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kreditor. Yang ketiga, manfaat bagi debitur antara lain yaitu memberikan kesempatan untuk melakukan pembelian berjangka dengan perusahaan klien, kemudian memotivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Kemudian ada perbedaan antara anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional, yaitu yang pertama, kalau konvensional itu hukum acuannya adalah surat keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Sedangkan anjak piutang syariah, sumber hukumnya adalah Al-Quran maupun hadis dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67/DSN MUI/Romawi 3/2008 tentang anjak piutang syariah. Yang kedua, kalau konvensional, keuntungannya berupa biaya yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan faktor secara sepihak dengan acuan tingkat bunga. Sedangkan anjak piutang syariah, keuntungan dari ujroh atau fee dengan besaran sesuai kesepakatan bersama. Yang ketiga,
Kalau konvensional, perjanjiannya sesuai hukum negara, sedangkan syariah perjanjiannya itu akad wakalah bil ujroh qard hiwalah. Kemudian yang keempat, kalau anjak piutang konvensional itu bebas, tidak ada ketentuan. Sedangkan anjak piutang syariah itu transaksi perdagangan harus terbebas dari gharar, maisir, dan riba. Kemudian kalau anjak piutang konvensional tidak ada ketentuannya, sedangkan anjak piutang syariah objeknya harus barang yang halal. Kemudian kalau konvensional tidak ada DPS, sedangkan anjak piutang syariah adanya DPS. Sekian paparan materi dari kelompok 10. Saya dan rekan saya Rike mengucapkan selamat menonton video pembahasan anjak piutang syariah. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.